Perang Padri mengungkap pergolakan dan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Perang Padri. Perang yang mempertaruhkan tradisi dan agama ini membawa kita pada perjalanan yang penuh pergolakan, perjuangan, dan juga pencerahan. Mari kita telusuri bersama-sama peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Padri dan menggali pelajaran berharga dari masa lalu. Latar belakang Perang Padri pada diawali perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Cumanik, dan Haji Piobang, yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Hal ini yang menyebabkan ketidaksepahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsih. Jalannya perang. Setelah perundingan gagal mencapai kata sepakat, perang kemudian pecah tepat pada tahun 1815. Kaum ulama di bawah Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung. Akibat serangan ini, Sultan Arifin Muningsih melarikan diri, menyingkir dari ibu kota kerajaan Pagaruyung. Serangan ini dibuktikan dengan catatan Raffles (tokoh Inggris) yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818. Dalam catatannya dijelaskan mengenai kondisi kerajaan yang ditinggal sisa-sisa istana setelah dibakar hangus akibat serangan. Perang melawan kaum adat merupakan jilid pertama. Perang kemudian kembali terjadi, kali ini melawan Belanda. Setelah menyingkir dari kerajaan, kemudian pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda di bawah Sultan Tangkal Alam Bagar. Kaum adat membuat sebuah perjanjian dengan pihak Belanda. Dari perjanjian ini, Belanda menganggap bahwa kerajaan Pagaruyung telah menyerah kepada pemerintah Hindia Belanda. Tokoh-tokohnya yaitu ada 5: Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Ranceh, Tuanku Rau. Dampak perang: jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Lahirnya persatuan pemimpin tradisional dan agama. Penderitaan rakyat akibat perang, kerugian harta dan tenaga. Belanda semakin berkuasa di Pulau Sumatera. Komoditas kopi di Minangkabau dikuasai Belanda. Akhir perang. Pertempuran yang berlangsung kemudian tidak menemui titik terang dalam hal penyelesaiannya. Tuanku Imam Bonjol kemudian menerima surat tawaran berunding oleh residen di Padang. Tawaran ini kemudian disinggapi oleh Imam Bonjol. Perundingan dilakukan tidak lebih dari 14 hari. Bendera putih akhirnya dikibarkan. Tuanku Imam Bonjol kemudian diminta datang ke tempat perundingan, tempatnya di Palupuh, tanpa membawa senjata. Tapi ternyata Tuanku Imam Bonjol dijebak oleh pihak Belanda. Peristiwa ini berlangsung pada bulan Oktober 1837. Ia ditangkap oleh kondisi sakit. Setelah itu diasingkan ke Padang, selanjutnya dipindahkan ke Cianjur dan Ambon. Setelah kurang lebih 27 tahun diasingkan, tepat pada tanggal 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol wafat. Begitu saja PPT kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.